neurotransmitter, dan di situ ada suatu perbedaan dengan orang-orang normal. Kalau orang normal, maka semua itu serasi. Dia berpikiran apa, kalau ODGJ kan pola pikir dan perbuatan itu berbeda. Jadi bisa dia merasakan senang, tapi pikirannya juga dianggap sebagai teman atau dianggap sebagai makhluk lain. Lalu perbuatannya dia melakukan pembunuhan karena dianggap itu adalah kambing. Dan apa yang terjadi banyak sekali dipengaruhi oleh halusinasi yang ada. Jadi kita tidak bisa menilai bahwa dia sebagai teman sehingga tidak akan membunuh. Teman bisa saja membunuh karena dia tidak menganggap itu sebagai teman dalam hal pembunuhan. Jadi memang pola pikirnya itu berbeda. Bu, tapi kalau untuk gangguan mental organik itu kan seperti apa? Dan soalnya salah satunya kan ada yang berpenampilan kumel, tapi yang satunya lagi yang membunuh malah rapih, Bu. Ya, jadi kita tidak bisa melihat dari penampilan juga. Jadi ODGJ itu terkadang kalau dia menganggap diri sebagai seorang jenderal misalnya, maka dia akan berpakaian seperti jenderal. Walaupun terkadang jenderalnya aneh, tapi tetap saja pakai misalnya bintang-bintang, bintangnya bintang dari bintang. Jadi aneh, tapi tetap ada suatu legalitas yang mirip dengan apa yang dia pikirkan. Demikian juga kalau dia berpikiran dia seorang yang wajar, ya dia juga berpikiran wajar. Yang satu mungkin tidak berpikiran wajar, dia berpikiran ya seadanya saja, dia orangnya tidak terkendali gitu misalnya. Bu, kalau untuk gangguan mental atau gangguan jiwa itu sebenarnya sama aja kan, Bu? Atau memang pengaruh dari otaknya yang sudah rusak karena zat adiktif atau halusinasi atau seperti apa, Bu? Bukan dari zat adiktif, tapi kita tahu di dalam otak ada neurotransmitter, dan di situ ada suatu perbedaan dengan orang-orang normal. Kalau orang normal, maka semua itu serasi. Dia berpikiran apa, berperasaan juga yang lain, dan perbuatannya juga sama semuanya, seiring. Jadi selaraslah ketiga-tiganya. Tapi pada ODGJ di situ terjadi suatu keanehan bahwa perbuatan, perasaan, dan perasaan dan pikiran bisa berbeda. Informasi beredar juga saat ODGJ memutilasi yang pertama kali melihat ini anak-anak. Dampak buruknya untuk anak ini seperti apa sih? Kalau anak-anak melihat, jelas sekarang itu terlalu banyak sudah terjadi pembunuhan-pembunuhan yang diketahui antara anak. Jangankan anak, yang dewasa saja. Kita sekarang dibandingkan dan dulu, perasaannya jika melihat atau mendengar adanya pembunuhan itu sudah berbeda. Kalau dulu kita anggap, wah keterlaluan sekali ya, kenapa kok ada pembunuhan? Tapi kalau sekarang, ada pembunuhan, kenapa ya? Jadi cara berpikirnya itu sudah akan berbeda. Demikian juga pada anak akan terpengaruh. Ada membawa rasa trauma untuk anak ini sendiri ke depannya. Dia bisa membawa trauma kalau dia melihat, ini banyak darahnya dan takut. Jadi itu membuat suatu trauma tersendiri. Tapi akhirnya menjadi suatu kebiasaan, sama seperti memotong kambing. Pada saat awalnya orang akan takut, tapi setelah itu biasa saja lah. Bu, tapi dampak untuk anak itu selain kayak punya rasa trauma, kemungkinan bisa nggak sih Bu jadi setelah dia melihat kejadian itu cenderung kayak menjadi psikopat di kemudian hari atau seperti apa gitu Bu?
jika dia mempunyai bakat, jika seorang anak mempunyai bakat untuk menjadi psikopat, kemudian dilihat di mana cukup sering terjadi perbuatan pembunuhan, lalu juga hukum tidak berjalan sebagaimana seharusnya, maka sangat mudah bagi dirinya untuk nantinya juga melakukan pembunuhan. Bu, dalam kasus ini sendiri si pelaku tersebut kan sudah diamankan. Sebaiknya itu memang dia dimasukin kayak ke RSJ sendiri dikurung, atau memang tetap membutuhkan pengobatan seperti obat-obatan yang harus dikonsumsi? Jadi pertama, dia jelas harus dikurung dulu, biasanya diikat, lalu kemudian disuntik. Setelah disuntik, keadaannya mulai tenang, dan dalam keadaan tenang itu dilakukan pengobatan dan diberikan obat secara teratur sesuai dengan penyakit mereka, dan juga diberikan pengarahan-pengarahan. Tapi kalau sudah ODGJ yang parah, biasanya lebih cenderung pemberian obat. Pihak kepolisian juga kan kesulitan nih untuk berkomunikasi dengan ODGJ ini. Nah, akhirnya membawa ke psikiater. Biasanya apa yang dilakukan sih Bu oleh psikiater ini untuk berkomunikasi? Jelas kalau sudah ODGJ, apalagi yang berat, itu komunikasinya sulit. Jadi polisi juga akan mengalami kesulitan. Jangankan polisi, terkadang kalau parah, seorang psikiater pun akan mengalami kesulitan. Tapi dengan diberikan pengobatan, lalu disesuaikan dengan dosis yang dibutuhkan, maka bertahap pemikirannya itu akan kembali. Jadi mungkin tidak kembali normal betul-betul, tapi tidak separah seperti sebelumnya. Berarti itu dong Bu, maksudnya tetap harus melalui pengobatan dosis-dosis itu dulu, baru kita ke psikiater itu Bu. Untuk tahap-tahapnya. Psikiaternya memberikan obat, karena dosisnya kan disesuaikan. Orangnya parahnya begini, terus ketahanannya terhadap obatnya bagaimana, rentannya bagaimana, semua itu disesuaikan. Lalu besoknya apakah dinaikkan dosisnya, dinaikkan berapa, semua itu disesuaikan dengan keadaan. Bu, tapi kalau untuk halusinasi sendiri biasanya itu hanya terjadi untuk orang-orang yang ODGJ saja, atau kita yang normal sesekali bisa mengalami seperti itu, atau seperti? Sebetulnya halusinasi untuk sakit jiwa itu pada ODGJ, tapi pada orang normal bisa terjadi, misalnya panas tinggi, maka dia juga bisa membayangkan hal-hal yang aneh, terutama pada anak kecil. Terkadang terjadi dia melihat bayangan apa yang sebetulnya tidak ada. Lalu terjadi lagi pada orang yang menganggap dinilai sebagai orang pintar, mereka kan juga suka melihat. Jadi ada beberapa kelompok yang bisa terjadi halusinasi. Lalu juga bisa karena kita menggunakan zat-zat tertentu, bisa juga misalnya kita pakai dari tanaman yang jumlah cukup besar, itu juga bisa terjadi. Kita pakai narkoba juga bisa terjadi. Untuk pengobatannya sendiri Bu, untuk orang yang kena kayak halusinasi itu kan biasanya terjadi sesaat saja ya Bu. Biasanya ada nggak sih Bu terapi atau pengobatan selain? Kita sesuaikan penyebabnya apa. Apakah panas tinggi? Kalau panas tinggi, maka kita atasi panasnya. Kalau terpaksa, kita berikan dosis yang sangat rendah untuk mengurangi halusinasinya. Tapi kalau pada orang sakit jiwa, maka dia lain, diberikan dosis yang jauh lebih besar untuk supaya semua itu kembali. Jadi kalau pada orang ODGJ itu namanya major tranquilizer yang diberikan. Bu, kalau untuk ODGJ yang kemarin saja baru diamankan juga, biasanya selain dikurung, terus untuk melakukan pendekatannya itu seperti apa lagi sih Bu? Karena kan sangat kesulitan ya Bu, dengan tingkat dia yang sudah sampai memutilasi seseorang gitu, dan menganggap sahabatnya itu adalah kambing katanya gitu Bu. Jadi pada ODGJ ini, misalnya pada ODGJ
dia melihat sahabatnya kambing, belum tentu dia melihat orang lain seperti kambing. Jadi bukan otomatis orang-orang itu seperti kambing, tapi tetap pada orang-orang itu cukup berbahaya jika tiba-tiba muncul lagi bahwa orang lain adalah kambing. Tapi seringkali terjadi sekali. Tapi kita lihat ada ODGJ yang melakukan pembunuhan beberapa kali, itu yang berbahaya. Jadi pada tiba-tiba ini jelas harus terkontrol. Bu, tapi kalau misalkan kayak gitu dipasung itu langkah yang tepat juga nggak sih, Bu? Kalau pasung itu bukan suatu pengobatan. Jadi kalau pasung itu lebih kita sudah tidak bisa mengatasi, maka dipasung. Tapi tidak terjadi penyembuhan dan seringkali sakitnya malah menjadi lebih parah. Jadi ODGJ-nya menjadi lebih parah. Karena itu sebaiknya jangan dipasung. Pasung itu suatu cara yang jelek. Itu hanya karena kita tidak sanggup, kita ikat. Jadi seharusnya tetap dengan pengobatan, diberikan obat supaya penyakitnya sembuh.